Meskipun diajak bertarung, Ruen menolak tawaran itu. Mendengar jawaban yang tak terduga, Izizaki bertanya pada Ruen, apakah dia sangat berbahaya? Memangnya badan besarnya lebih dari Sudo, tapi Izizaki dan Ibuki. Ruen tertawa sedikit sebelum memberikan arahan seolah tidak niat untuk menjawabnya. Kita kembali. Apakah kau baik-baik saja? Dikatakan seperti itu oleh tahun pertama. Ibuki. Ibuki juga tahu bahwa Ruen adalah orang yang dapat menyerang siapapun tanpa sadar dia mengatakan kata-kata seperti itu. Hei, itu bisa diselesaikan kapanpun. Ruen berkata seperti itu kepada Ibuki dan dia kembali dengan tenang. Apakah wanita itu juga prajuritmu? Hosen yang menyaksikan percakapan itu bertanya kepada Ruen. Ya, begitulah. Hah? Siapa? Aku bukan prajuritmu. Ruen bahkan menggunakan wanita sebagai prajuritnya. Kau juga bersama seorang prajurit yang cantik dan lucu. Ruen membalas dengan cara yang sama. Hosen juga memiliki seorang siswa bernama Nanase di sampingnya. Dia bukanlah seorang prajurit. Ya, itu tidak masalah. Ayo bermain, Ruen. Ruen yang terus mendapatkan provokasi tetap tidak menanggapinya, seolah-olah dia menunjukkan keinginannya untuk mundur. Ya, kalau begitu, Hosen perlahan membentangkan lengannya, diarahkan kepada Ibuki. Ibuki mencoba untuk menariknya dengan ringan. Lengan yang direntangkan dengan cepat dan kuat meraih leher Ibuki, tepat sebelum ditarik. Hah? Ibuki mencoba menarik lengan Hosen dengan panik. Ia merasakan sinyal berbahaya dikirim dari gelombang otaknya. Namun, Hosen tertawa tanpa rasa takut. Lengannya terlihat seolah-olah terbuat dari baja. Mendengar keributan di belakangnya, Ruen menghadap ke belakang dan melihat sosok Ibuki yang sedang terjerat. Ibuki mencoba melarikan diri menggunakan tangan dan kakinya dengan terampil, tetapi Hosen tidak membiarkannya. Hei, majulah atau kalian semua hanya bisa menonton saja dari sana. Mengatakan itu, kepercayaan diri Hosen yang mutlak terlihat di wajahnya. Ruen yang tidak takut terkait aturan mulai maju. Ia bergerak untuk membantu Ibuki. Daripada memberi pukulan pada Hosen, dia menyelinap ke hadapan Hosen. Namun sambil memegang leher Ibuki, Hosen menendang ringan kepala Ruen dalam situasi di mana gerakannya terbatas. Temeh! Izizaki yang sebelumnya berhenti juga mulai ikut maju. Sementara itu, Nanase yang telah menonton dari awal hingga akhir membuka mulutnya. Tolong hentikan Hosen. Walaupun Hosen melawan Ruen dan Izizaki, ia tidak terlihat kesulitan melawannya. Walaupun sedang menangkap Ibuki, tetapi ia dihentikan oleh teman sekelasnya Nanase. Apakah kau mengatakan sesuatu? Mengatakan itu, ia terlihat kesal dengan perkataan Nanase. Para senior sudah khawatir dari tadi. Dengan kamera pengintai dilihat dari situasinya, aku menilai bahwa tidak ada untungnya kau menjadi liar di sini. Aku tahu apa yang kau maksud. Aku mengerti dan aku hanya bermain. Kemudian, Hosen mengabaikan saran itu dan mencoba melanjutkan pertarungan. Melihat Hosen yang menghiraukannya, Nanase semakin memperkuat kata-katanya. Itu bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Pikirkan juga hal itu. Jika kamu akan melakukan hal yang sia-sia lagi, kita akan diketahui. Are di sini. Mendengarkan kata Are, gerakan Hosen berhenti.
Ia menunjukkan wajah bosan lalu melepaskan tangannya dari Ibuki, dan Ibuki pun terjatuh terduduk di lantai sambil batuk-batuk. Hosen pun berkata, "Jika kau tidak memenuhi harapanku, aku tidak akan memaafkanmu. Walaupun kau seorang wanita, itu baik-baik saja kan, Nanase? Pada saat itu, aku akan menerimanya." Dengan kesal, Nanase mengatakan tanpa merasa takut. Melihat adegan itu, Ayano Koji memikirkan, bagaimana jika ia yang bertarung dengan Hosen. Ia merasa tidak akan mudah melawannya, tetapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika melawannya dengan kekuatan penuh. Kesimpulan dari pemikiran Ayano Koji bahwa tahun mengerikan telah tiba. Setelah itu, Hosen dan Nanase berjalan pergi meninggalkan tempat sambil menatap Ruen dan berkata, "Jika aku bersujud padamu, bisakah kita berpasangan, Ruen?" "Sayangnya, aku hanya akan bekerja sama dengan manusia. Aku tidak akan bekerja sama dengan gorila liar." Itu sangat disayangkan. Ketika Hosen hendak meninggalkan tempat, ada seorang siswa lain tahun pertama mengamati situasi dalam waktu yang lama. Melihat itu, Hosen merasa kesal dan menghampiri siswa tahun pertama itu. "Apa yang kau lihat?" tanya Hosen. "Jangan mendekati Kimiko." Siswa tahun pertama tersebut menjawab seperti itu dengan tersenyum kepada Hosen yang menatapnya dengan tajam kepadanya. Berdiskusi itu baik-baik saja, tapi bukan hal yang baik bagi Hosen untuk membuat keributan di sini. Aku pikir aku perlu turun tangan. Apakah itu salah? Tiba-tiba, seseorang datang dengan menggunakan jas yang mengatakan seperti itu. "Hosen, aku mengerti bagaimana perasaanmu, tapi aku sudah mengatakan bahwa aturan sekolah sangat keras sehingga membuat telingamu sakit." "Aku tahu itu." "Jika kau tahu, cepatlah kembali. Berkelahi bukanlah hal yang baik. Yang seperti ini bahkan tidak bisa disebut perkelahian." Hosen tertawa, lalu dia memasukkan tangan ke saku dan membalikan punggungnya. Secara tiba-tiba, Hosen mundur dengan mudah. Dia juga memerintahkan Nanase untuk mundur. "Lalu, aku akan datang lagi, Horikita." Sebelum meninggalkan tempat, Nanase tampak mengangkat wajahnya, menatap Ayano Koji. Tatapan mata Nanase sama dengan saat dia pertama kali muncul di koridor ini. Pandangannya terlihat seperti ingin mengetahui sesuatu. Namun, saat tatapan Ayano Koji menatap kembali, Nanase mengalihkan pandangannya dan mengejar Hosen. Ternyata pria berjas itu adalah wali kelas Hosen, menghampiri Horikita dan berkata, "Aku minta maaf pada kalian semua. Para siswa di kelasku menyebabkan masalah." "Tidak apa-apa. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah wali kelas D tahun pertama, Katsunori Shiba. Aku baru saja tiba di sekolah ini. Mohon bantuannya dari sekarang." Setelah memperkenalkan diri, Shiba Sensei kembali mengikuti Hosen. Siswa tahun pertama yang mengamati keributan barusan berkata lagi, "Teman seangkatanku, Hosen tampaknya telah mengganggu senpai. Sekalian lagi aku minta maaf atas nama tahun pertama." Dengan sopan, siswa itu berbicara lagi. "Kami siswa tahun pertama belum pernah memahami ujian khusus ini dengan baik
Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mohon bantuannya, Senpai. Setelah mengucapkan permintaan maaf, siswa itu juga memperkenalkan dirinya. Dia adalah Yagami Takuya, siswa tahun pertama. Setelah memperkenalkan diri, tiba-tiba Yagami memperhatikan sesuatu. Mereka adalah Matsuhita, Kushida, Sato, dan Michan yang baru saja tiba setelah kembali makan siang. Kushida tampak terkejut dan berkata, "Sedikit berisik, apa yang terjadi Horikita?" Kushida mencoba memahami situasi sambil memperhatikan keberadaan Yagami. "Tidak usah kalian pikirkan." Dan ketika Kushida ingin masuk ke dalam kelas, Yagami berkata, apakah kau Kushida Senpai?" Mendengar namanya dipanggil itu, Kushida melihat ke belakang dan memandang Yagami dengan aneh seperti tidak mengenalnya. "Apa kau tidak mengenalku?" "Itu tidak mengejutkan. Ini aku, Yagami Takuya." Mendengar namanya, Kushida berpikir sedikit. "Yagami? Oh, Yagami-kun itu..." "Ya, ini Yagami. Sudah lama." "Ini kebetulan sekali. Yagami juga masuk ke sekolah ini. Aku tidak pernah berpikir akan melihat Kushida Senpai lagi di sini." Melihat situasi itu, Sato berkata, "Apakah kalian saling kenal?" "Ya, tapi hampir tidak ada kontak. Aku hanya mengetahui bahwa Yagami benar-benar pintar karena aku berada di angkatan yang berbeda, jadi kami belum pernah berbicara satu sama lain." Ayano-koji mendengarkan itu bertanya kepada Horikita yang satu sekolah dengan Kushida. "Lalu, apakah kau juga mengenalnya?" "Ya, aku tidak tahu. Dalam kasusmu, kau mungkin tidak akan ingat wajah teman sekelasmu." Aku tidak menyangkalnya. Aku tidak punya cukup waktu untuk melihat orang-orang yang tidak menarik bagiku. Horikita masa lalunya di mana bahkan teman sekelasnya pun dicurigai tidak mungkin memperhatikan juniornya. "Aku beruntung bisa pergi ke sekolah yang sama lagi denganmu, Kushida Senpai," kata Yagami. "Aku juga begitu," jawab Kushida. Di sini Kushida bersikap rendah hati, tapi Kushida tampak sedikit khawatir karena Yagami berasal dari sekolah menengah pertama yang sama dengan Kushida. Apakah junior seperti Yagami mengetahuinya? Misalnya, Kushida memiliki masa lalu yang kelam ketika di sekolah menengah pertama, yaitu dia menghancurkan kelasnya. Horikita yang berasal dari sekolah menengah pertama yang sama mendapat permusuhan dari Kushida karena mengetahui fakta itu. Mengetahui Yagami juniornya di waktu SMP, Yagami bukanlah keberadaan yang aman untuk Kushida. Lalu Yagami berkata, "Ini mungkin mendadak. Maukah kau berpasangan denganku?" "Jika itu Kushida Senpai, aku tidak akan mengeluh." Mendengar perkataan itu, Ayano-koji berpikir apakah Yagami tidak mengetahui masa lalu Kushida. Kushida pun menjawab, "Apakah tidak apa-apa denganku? Jika itu Yagami, kau sebaiknya berpasangan dengan seseorang yang lebih pintar dalam belajar." Dengan rendah hati, Kushida menjawab seperti itu kepada Yagami yang memiliki kemampuan akademik A. Melihat itu, Horikita memastikan di OAA dengan mengoperasikan ponselnya. "Aku tidak tahu siapapun, jadi aku ingin berpasangan dengan seseorang yang bisa kupercaya," kata Yagami yang mencoba meminta berpasangan dengan Kushida. Walaupun OAA bisa melihat kemampuan akademik siswa, namun aplikasi itu tidak bisa melihat sifat manusia. Jadi, untuk membuat pasangan, lebih baik berpasangan dengan seseorang kenalan yang bisa dipercaya. Itu akan memberikan hasil yang solid.
Bisakah aku memikirkan jawabannya terlebih dahulu? Kusida memutuskan untuk menunda tawaran berpasangan. Ia terlihat berhati-hati terhadap Yagami. Tentu saja, aku akan menunggu jawaban Kusida Senpai tanpa bekerja dengan siapapun untuk sementara waktu. Yagami menerimanya dengan baik dan dia mengatakan akan menunggu. Kemampuan akademik A yang dimiliki Yagami membuat ia tidak sulit untuk mencari pasangan. Jadi, untuk meninggalkan waktu tidak terlalu merugikan baginya. Sudo yang melihat Kusida mendapatkan tawaran dari juniornya dengan akademik A berkata, "Sial, jika aku jadi kamu, aku akan menerimanya tanpa ragu. Kalau begitu, kau harus berusaha lebih keras lagi." "Oh, aku akan melakukannya yang terbaik." Lalu Ainokoji sedikit menjauh dari Horikita setelah ia mendapatkan isyarat dari Haruka dari jarak jauh. Ainokoji melihat Akito, Kise, dan Airi semua anggota grup Ainokoji berkumpul, dan Ainokoji berkumpul dengan grup itu ketika sampai. "Aku sangat takut." Airi berkata seperti itu sebagai kesan terhadap Hosen. "Aku merasa siswa baru tahun ini mirip seperti Sudo dan Ruen." Haruka yang melihat kejadian dari jauh juga memberikan pendapat. Haruka yang berdiri di sebelah Akito melihat Akito menatap ujung koridor di mana Hosen baru saja pergi. "Miyachi, ada apa?" tanya Haruka. "Orang yang berbahaya telah datang. Sekolah ini mungkin akan mengerikan di masa depan. Dia, Hosen, lebih kuat dari Sudo atau Ruen dalam hal kekuatan," jawab Miyake. "Apakah kamu kenal dia, Miyachi?" "Di tempat asalku, Ruen dan Hosen adalah orang yang cukup terkenal, tapi aku belum pernah bertemu secara langsung." Singkatnya, Hosen yang baru saja jadi siswa tahun pertama menuju sekolahku, tetapi aku sudah pindah sekolah. Ada orang kuat yang sombong dan berisik. Orang itu adalah ketua di sekolahku sebelumnya. Tetapi suatu hari tiba-tiba dia menghilang. Setelah itu aku mendapat kabar bahwa dia dikirim ke rumah sakit oleh Hosen yang 2 tahun lebih muda darinya. Ketua. Ketua. Ada juga ya sesuatu yang seperti di manga? Aku dulu tinggal di daerah yang terkenal berkumpulnya orang-orang jahat. Hei, Haruka yang mendengar penjelasan Miyake sedikit bingung karena serangkaian kata yang tidak diketahui. Begitulah cara Hosen menguasai sekolah menengah pertama di sekitarnya. Ruen juga terkenal, bukan? Sepertinya mereka baru pertama kali bertemu. Aku juga kebetulan bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, apakah Miyachi juga melakukan perkelahian? Aku sudah berhenti melakukan itu. Aku siswa yang baik sekarang. Itu hal yang tidak bagus. Itu hanya sampai tahun kedua. Sejak saat itu, aku mulai melakukan olahraga memanah. Dengan kata lain, kau pernah melakukannya, bukan? Mendapat pertanyaan terus dari Haruka, Akito menggaruk kepalanya, seolah-olah dia diam dalam kesulitan, dan ia pun berkata, "Apakah itu buruk?" "Tidak juga, bukankah masa lalumu itu sedikit keren?" jawab Haruka. "Sama sekali tidak keren." Di sini, Ainokoji memahami alasan mengapa Akito akrab dengan situasi perkelahian adalah karena Akito sendiri pernah mengalaminya. Ainokoji juga melihat keberanian dan ketangkasan gerakan Akito. "Apa salahnya? Bagaimana kalau kamu membungkam Hosen?" kata Haruka. Mendengar perkataan Haruka, Akito menjawab dengan cepat, "Jangan bercanda. Bahkan jika aku bertarung, aku akan lebih memilih tidak melakukannya. Aku tidak ingin memiliki permusuhan dengan orang lain.
khususnya Hosen. Dan kini waktu setelah pulang sekolah sama seperti kemarin, Aenokoji diajak oleh Horikita. Ketika Aenokoji dan Horikita hendak meninggalkan kelas, Sudo meminta untuk ikut dan Horikita mencoba menolak, tapi melihat semangat Sudo yang ingin berpartisipasi untuk mencari pasangan dirinya, Horikita akhirnya mengizinkan dengan syarat tidak mengganggu belajar dan aktivitas klub Sudo. Aenokoji berpikir alasan Horikita menolak Sudo ikut Horikita berpikir lebih baik Sudo memiliki waktu yang cukup untuk belajar daripada ia ikut mencari pasangan, karena sekitar 10 hari lagi ujian khusus dimulai. Melihat itu, Aenokoji menganggap Horikita baik, tapi ia juga bertanya-tanya, apakah Horikita tidak menyadari rasa suka Sudo kepadanya. Dengan jelas Sudo ikut karena hanya ingin berada di sampingnya. Lalu mereka pun pergi menuju ke Kiyaki Mall. Begitu memasuki mall, meski begitu siswa tahun pertama membuat keributan di sekitar sini. Sambil mengatakan itu, Sudo memasukkan jari kelingkingnya ke telinganya, memberikan kesan pertama pada siswa tahun pertama. Memang benar, ada banyak siswa di dalam sini. Di Kiyaki Mall itu banyak siswa tahun pertama. Mereka berbicara dengan gembira di sana-sini. Melihat itu, Sudo berkomentar, mereka tidak khawatir sedikit pun, tampaknya mereka hanya bersenang-senang. Kau tidak boleh mengatakan itu, Sudo. Apakah kau lupa apa yang terjadi setahun lalu? Balas Horikita setelah mendengar perkataan Sudo. Yah, aku tidak akan lupa itu. Aku sangat menyesal, jawab Sudo. Untuk saat ini, mari kita berbicara dengan satu kelompok. Horikita menemukan 3 anak laki-laki tahun pertama duduk di bangku yang sedang mengobrol. Mereka adalah Kaga, Mikami, dan Hakucho. Mereka bertiga adalah siswa yang berada di kelas D tahun pertama dan kemampuan akademisnya B atau lebih tinggi. Sebelum memanggil, Horikita memeriksa aplikasi untuk berjaga-jaga. Ternyata target masih siswa kelas D tahun pertama. Setelah memeriksa, Horikita berkata kepada siswa tahun pertama itu, "Bisakah kita berbicara sebentar?" "Apa itu?" Siswa itu membalas dengan ekspresi kewaspadaan. "Aku mencari pasangan untuk bekerja sama dalam ujian khusus yang akan datang. Kau masih belum berpasangan, bukan?" Ya, aku belum berpasangan dengan siapapun." "Jika tidak apa-apa, apakah kita dapat membicarakannya dengan asumsi bahwa kita akan bekerja sama?" "Tentu saja tidak apa-apa, ya kan?" Siswa itu menanggapi penawaran itu seolah-olah mereka bertiga telah menerimanya. Aenokoji merasa sedikit lengah dengan perilaku yang baik. Berbeda dengan Sudo yang menunjukkan wajah terkejut dengan sikap baik mereka bertiga. "Tapi aku sangat menyesal. Apa yang kami cari sekarang adalah prioritas utama," kata Horikita. Tiba-tiba siswa itu menjawab dengan cepat dan menebaknya. "Kau sedang mencari pasangan untuk membantu orang-orang dengan kemampuan akademis yang rendah sehingga mereka tidak putus sekolah, kan?" Ternyata kegiatan seperti itu sudah tersebar luas di antara siswa kelas 1. "Ya, jika kamu mengerti, ceritanya akan cepat," kata Horikita. Apakah aku harus bekerja sama dengan Sudo Senpai?" Mengatakan itu, siswa itu sambil mengecek profil Sudo, Horikita, dan Aenokoji. Itu benar, dia adalah salah satunya. Ada beberapa orang lain juga. "Oh, begitu. Sudo Senpai memiliki kemampuan akademik E+. Ini menyusahkan, bukan?"
Mendengar itu, Sudo tampak kesal, tapi dia masih bisa menahannya. Lalu siswa itu menawar kepada siswa tahun pertama yang duduk di ujung kanan yang bernama Hakucho. Lalu Hakucho berkata, "Aku mendapatkan evaluasi A." Sepertinya begitu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa jika kau mau bergabung dengannya. Lalu, bagaimana dengan ini? Hakucho menggerakkan tangannya dan membuat nominal dan meminta pada Horikita. Sejenak Horikita menatap Ainokoji dan Sudo tanpa tahu maksudnya. "Ya Dana, kamu ingin aku berpartner denganmu, bukan?" Lalu diputuskan. Menanggapi kata-kata itu, Horikita pun mengerti. "Aku ingin tahu apakah itu poin pribadi." "Tentu saja. Itu wajar karena kami akan berpasangan dengan orang-orang dengan kemampuan akademis yang rendah. Kami mengabaikan hadiah yang dapat diperoleh pada peringkat atas. Jika aku berpasangan dengan orang pintar, aku bisa mengincar posisi teratas. Apa gunanya? Dan 50.000 ini terlalu mahal." Siswa itu meminta poin pribadi dengan jumlah yang besar, dan Sudo sendiri hidup dengan kekurangan poin pribadi. Siswa itu pun berkata lagi, "Senpai, tolong jangan bercanda. Kami tidak bisa menerima 50.000. Hakucho, "Hah? 500.000 jika kau memberikanku 500 poin pribadi, aku mau berpasangan di sini sekarang juga." 500.000. Ternyata siswa itu meminta 500.000, bukan 50.000. Siswa itu merasa sudah banyak belajar, jadi untuk nilai akademik A perlu dihargai dengan harga tersebut. Setelah mendengar itu, di dalam hati Ainokoji memahami siswa tahun pertama sekarang berbeda dengan ketika Ainokoji di tahun pertama. Mereka sudah memahami cara sekolah ini bekerja. Siswa tahun pertama berkata lagi, "Tentu saja itu wajar untuk meminta imbalan jika kami berpasangan dengan orang-orang berkemampuan akademis rendah." Oi Shizune, aku tidak punya 500 poin pribadi." "Aku tahu, diamlah sebentar." Tiga siswa tahun pertama tersenyum pahit setelah mendengar keadaan dompet Sudo yang terungkap secara sembarangan. Setelah berpikir sejenak, Horikita berkata, "Wajar untuk menginginkan poin, tapi bagaimana kalau kita mengejar kebutuhan mendesak saja?" Sebagai perwakilan dari ketiganya, Hakucho bertanya kembali pada Horikita, "Apa maksudmu? Jika kau memberikan bantuan kepada kami sekarang, kami mungkin akan membantumu dalam situasi yang sama di masa depan." Jawab Horikita. Horikita menjelaskan jika memberikan bantuan selain poin pribadi, itu akan menguntungkan di masa depan untuk siswa tahun pertama itu. Sekolah ini bukan hanya tentang belajar saja, terkadang kemampuan fisik juga diperlukan. Jawab Horikita yang memahami Sudo memiliki fisik kemampuan A. "Aku tahu, tapi bagaimanapun juga ini adalah kelas D kan? Jika aku ingin memberikan bantuanku, aku akan menawarkannya kepada kelas A atau kelas B." Hakucho menjawab dengan tenang dan objektif. "Yah, begitulah. Mengingat kelancaran penerimaan undangan ini dan jumlah poin yang disajikan tidak perlu difikirkan secara mendalam." "Apa maksudmu?" "Sebelum senpai, kami juga membicarakan ini dengan senpai tahun kedua dari kelas yang berbeda. Aku tidak akan menjual kemampuanku dengan harga murah. Iya kan?" Di hadapan Hakucho dan yang lainnya, Horikita melanjutkan pembicaraannya tanpa kehilangan ketenangannya. "Memang benar,
Aku tidak bisa menjual kemampuanmu dengan murah. Tetapi apakah mereka benar-benar berbicara dengan kalian? Apa maksudmu? Menunjukkan wajah sedikit tidak senang karena kebanggaan akademik A terluka. Kalian kelas D yang sama dengan kami. Aku tidak berpikir bahwa kelas atas akan berbicara padamu dengan mudah. Horikita yang menggertak dengan mengatakan bahwa siswa tahun pertama D yang sama itu tidak akan mudah bekerja sama dengan seniornya di kelas B atau A. Mendengar itu, Hakucho membantah Horikita dengan nada agak kasar karena harga dirinya terluka. Itu memang benar. Aku diundang oleh Hashimoto Senpai kelas A tahun kedua dan aku meminta untuk bekerja sama dengan pembayaran poin dari kelas C tahun kedua. Hei, benar kan, Hakucho? Itu benar, jawab kedua temannya. Lalu kedua siswa itu berkata sebagai pendukung, "Kau bukan satu-satunya. Kebanyakan orang pintar juga diminta bekerja sama." Mendengar itu, Horikita pun membaca informasi yang diperoleh di OAA, dan ternyata kelas A dan kelas C tahun kedua sudah mulai bergerak. Horikita pun memutuskan bahwa mereka tidak bisa menjalin kerjasama. Namun siswa itu berkata jika Horikita memberikan 500.000 poin, dia akan senang hati berpasangan dengan Sudo. Seolah Horikita tak menanggapi, Horikita bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, berapa banyak yang kalian minta dari Hashimoto untuk bekerja sama?" Namun, Hakucho tidak mau menjawab berapa jumlah yang ditawarkan Hashimoto. Namun jika Horikita memberikan 500.000 poin, Hakucho akan memilih Sudo sebagai pasangannya. Aku mengerti. Aku akan mempertimbangkan hal itu. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah kau memperkenalkan beberapa siswa kelas D tahun pertama? Seolah Horikita menerima untuk membayar 500.000, namun Horikita meminta permintaan. Mendengar itu, permintaan dari Horikita, siswa menjawab dengan tampak cemas. "Kami siap bekerja sama sampai batas tertentu, tapi butuh waktu dan upaya untuk berbicara dengan setiap orang dan menjelaskan cara yang sama dari awal. Jika bisa, aku ingin kau mengumpulkan orang dan berdiskusi secara tepat di sana," kata Horikita. Mereka bertiga saling memandang, tapi di suatu tempat mereka terlihat cemas. Itu sedikit sulit melakukannya, ya kan? Melihat keduanya cemas, Horikita menebak jawaban mereka dengan cepat. "Yah, jika kau melakukan itu tanpa izin, kau akan dimarahi oleh Hosen, bukan?" Ketika nama Hosen keluar dari mulut Horikita, sikap ketiga siswa tahun pertama itu menunjukkan bahwa mereka takut dengan Hosen. "Maaf, Senpai. Bisakah kamu mencari orang lain untuk itu?" Menyadari bahwa suasana yang telah berubah dengan jelas, Horikita memutuskan untuk tidak membahas hal itu secara mendalam. "Terima kasih. Aku akan memanggilmu lagi ketika aku membutuhkannya." "Ya, aku akan menunggumu." Berkat itu, Horikita mengetahui Hosen adalah orang yang berpengaruh. Dan Aenokoji, Horikita, dan Sudo menjauh dari bangku dan pergi ke kafe lantai 2. Namun sebelum pergi, Aenokoji melihat ke belakang dan melihat Hakucho sedang menelpon dan bergegas ke suatu tempat. Di perjalanan, Horikita mengatakan sejak awal memang tidak berniat bekerja sama jika mengeluarkan poin yang besar untuk itu.
Ayano setuju dengan Horikita, tapi dia juga setuju dengan tidak menjual kemampuan dengan harga murah seperti siswa tahun pertama katakan. Karena dengan kemampuan akademik A, jika ia mengincar poin pribadi, ia bisa mendapatkan 100.000 poin jika berpasangan dengan kemampuan akademik A juga. Horikita pun bertanya, lalu adakah cara yang bisa dilakukan selain memberikan poin pribadi kepada seseorang? Aku tidak bisa mengatakan ada siswa yang mau bekerja sama secara gratis. Bekerja sama dengan membayar poin pribadi sudah menyebar di kalangan siswa tahun pertama. Ayano menebak bahwa itu adalah strategi Ruen atau Sakayanagi agar kelas lain banyak mengeluarkan poin untuk mendapatkan pasangan. Sudo yang kurang memahami situasinya bertanya jika semua siswa kelas D tahun pertama melakukan itu, mengapa kelas itu tidak dijual saja? Ayano pun menjelaskan, ini tentang mempertahankan penjualan akhir. Hah? Aku tidak mengerti. Ayano melanjutkan penjelasan. Siswa tahun kedua takut akan penalti karena tidak bisa memutuskan pasangan. Dia pikir dia bisa menggunakan penalti itu sebagai senjata untuk mendapatkan poin pribadi. Dan setelah menjelaskan itu, Ayano dalam hatinya, apa ingin mengetahui strategi apa yang dipakai Horikita. Tiba-tiba Horikita berbicara, ketika aku mempelajari garis besar ujian khusus ini, aku memutuskan untuk menetapkan 3 tujuan. Dengan tampak tertarik, Sudo bertanya, 3 tujuan? Yang paling penting, tidak meninggalkan sekolah. Ini sudah jelas, jawab Horikita. Mendengar itu, Sudo mengangguk. Dan kemudian, dalam pertempuran khusus kelas, kita bertujuan untuk peringkat ketiga atau lebih tinggi secara keseluruhan. Peringkat ketiga, apakah kamu ingin membuang kesempatan untuk peringkat pertama atau kedua sejak awal? Tanya Sudo pada Horikita. Tidak ada yang memberitahumu untuk membuangnya. Aku baru saja mengatakan berada di peringkat ketiga atau lebih tinggi. Dan di akhir penjelasan Horikita, ia tidak mau menggunakan 500.000 poin pribadi untuk mencari pasangan. Karena kemampuan kelas D dalam mengumpulkan poin belum cukup untuk menutupinya. Dengan asumsi jika 39 orang mengumpulkan 5.000 poin dari setiap bulan selama 11 bulan, kelas D hanya mampu mengumpulkan 2.145.000 poin. Merekrut satu orang dengan 500.000 poin akan menjadi minus jika kelas D merekrut 5 orang atau lebih dari siswa tahun pertama dengan kemampuan akademis A. Oh, ya ampun, jika kamu mencari pasangan, yang baik ada di sini. Tiba-tiba ketika Ayano Horikita dan Sudo menaiki tangga dan menuju ke kafe di lantai kedua, mereka mendengar suara seperti itu dari belakang. Seorang siswa perempuan dari lantai pertama menatap mereka bertiga dengan senyum lebar di wajahnya. Sesaat, siswa perempuan itu perlahan-lahan menaiki tangga. Horikita melihat itu dan menunjukkan wajah curiga dan berkata, apakah kau mendengarkan pembicaraan kami? Ya Dana Senpai, aku hanya memanggilmu karena kebetulan aku mendengarmu. Siswa itu melihat ke arah Horikita yang berbicara kepadanya, tanpa melihat ke arah Ayano dan Sudo. Senpai, siapa namamu dan kemampuan akademismu? Aku Horikita dari kelas D tahun kedua.
Aku mendapatkan penilaian A untuk kemampuan akademisku. Memangnya kenapa? Hei, kamu pintar. Siapa namamu? Aku Amasawa Ichika dari kelas A tahun pertama. Kemampuan akademisku A, sama dengan Horikita Senpai. Mendengar kemampuan akademik A, Horikita mengkonfirmasinya dengan melihat profil Ichika di OAA. Jika kamu bertujuan untuk peringkat pertama, mengapa kita tidak bekerja sama? Seolah-olah tidak mendengarkan inti pembicaraan, Amasawa berbicara seperti itu kepada Horikita. Jika keduanya bekerja sama di ujian khusus ini, mendapatkan peringkat pertama bukanlah hal yang mustahil. Aku bersyukur, tapi aku tidak mencari pasanganku sekarang. Bukan aku, tapi dia. Bisakah kau berpasangan dengan Sudo? Jawab Hori atas ajakan Ichika. Bukannya menerima, tapi Horikita memperkenalkan Sudo. Sudo sedikit bingung, tetapi dia memahaminya dan tetap tenang. Apa kemampuan akademis Sudo Senpai? Tanya Ichika. E+. Aku tidak bisa mengatakan itu bagus, jawab Hori. Aku mengerti. Dengan kata lain, Horikita Senpai ingin membantunya menemukan pasangan untuk mencegahnya putus sekolah. Setelah memahami situasinya, Amasawa menatap Sudo dan berkata, akademik E+. Jika kami berpasangan, alih-alih mengincar peringkat atas, kami mungkin akan berada di peringkat bawah sedikit dari peringkat rata-rata. Ya, ada sedikit manfaat bagimu. Aonokoji berpikir Amasawa akan membicarakan tentang poin pribadi, tetapi sebaliknya, tidak ada tanda Ichika membicarakan poin pribadi. Yah, jika kamu bertanya padaku, aku pikir perlu untuk bekerja sama. Setelah mengatakan itu, pada Horikita, Ichika memalingkan wajah ke arah Aonokoji dan berkata, bagaimana denganmu, Senpai? Apakah kamu juga mencari pasangan? Sebelum Aonokoji menjawab, Horikita dengan cepat menjawab. Dia kemampuan akademis C. Dia tidak berada dalam prioritas. Jika kamu tidak mau dengan Sudo, aku akan menghargainya jika kamu dapat berpasangan dengannya. Aonokoji yang perlu hati-hati untuk berpasangan tidak bisa diajukan sebagai begitu saja. Ia langsung memotong dengan cepat perkataan Horikita. Tidak, itu kata Aonokoji. Apakah kamu punya keluhan? Tanya Horikita. Bukan seperti itu, tapi... Tunggu. Tunggu. Aku belum bilang kalau aku akan bekerja sama dengan salah satu dari mereka, bukan? Tiba-tiba, Ichika menghentikan pembicaraan Aonokoji dan Horikita tanpa izin. Apakah kamu punya syarat untuk membuatmu bekerja sama dengan salah satu dari mereka? Dengan perkataan itu, Horikita mencoba untuk menarik keluar syarat dari Ichika. Syarat? Syarat ya. Aku punya syarat untuk itu. Aku suka laki-laki yang kuat. Mengatakan itu, Amasawa tertawa seperti setan kecil. Ia mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ujian khusus. Horikita mengerutkan keningnya karena dia mengira Amasawa akan mengubah topik dari akademi menjadi poin pribadi sebagai syarat. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Horikita. Aku khawatir tentang apa yang harus aku lakukan dalam ujian khusus ini. Aku belajar keras dan bertujuan untuk peringkat teratas dengan berpasangan bersama seseorang yang memiliki kemampuan akademik A seperti Horikita Senpai. Jika kamu ingin menghapus keinginanku dengan nyaman, maka tidak masalah jika aku ingin berpasangan
dengan orang yang aku sukai, bukan? Aku suka laki-laki yang kuat. Ichika terus mengulangi kata-kata yang sama seperti itu. Horikita yang mendengar berpikir keras untuk berusaha memahaminya. Dengan kata lain, kamu ingin melihat apakah Sudo kuat atau tidak? Tanya Horikita. Benar, ini bukan orang yang kuat secara mental, tetapi kuat secara fisik. Ya, jika aku melihat fisiknya, aku tahu bahwa dia bisa melakukan olahraga dan lain-lain. Mengatakan itu, ia mengarahkan jarinya ke Sudo yang bukan siswa dengan kemampuan akademik A. Sudo yang memiliki kepercayaan diri dengan fisiknya mengangguk sambil sedikit malu-malu. Lalu Ichika mendekatinya dan mengatakan, "Apakah kamu ingin berpasangan denganku?" Ia menggoda Sudo dengan meraih dan menyentuh pipi Sudo. "Ya, jika itu adalah akademik A, itu akan menjadi yang terbaik bagiku. Apakah kau yakin?" Jawab Sudo. "Jika kamu benar-benar kuat." Setelah itu, Ichika memutar ujung jarinya yang tipis di dada Sudo hingga membuat Sudo terpesona dengan wajah yang memerah. Aku kuat. Melihat Sudo yang sangat percaya diri, Ichika berkomentar, "Aku tidak membenci orang yang percaya diri." Horikita yang mengamati Sudo mengajukan pertanyaan tentang kata-kata Amasawa yang tidak dipahami. Apa artinya itu jika dia kuat? Dalam artian yang sama, aku suka orang yang kuat, yang saling bertarung. Itu sebabnya aku akan berpasangan dengan orang yang kuat, jawab Ichika. Aku pikir dia akan memenuhi harapanmu. Aku menjamin keahlian Sudo. Aku tidak bisa diyakini hanya dengan kata-kata. Bagaimanapun aku harus melihatnya secara langsung. Apakah kamu ingin melihatnya? Tanya Horikita. Aku mencari siswa tahun kedua yang kuat dan saling bertarung, lalu aku akan berpasangan dengan orang yang terkuat. Merasa dipermainkan, Horikita berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami tidak bisa melakukan itu." "Kenapa? Aku sudah berbicara serius sejak awal," jawab Ichika. "Ayo pergi, Shizune. Ini hanya buang-buang waktu," kata Sudo. Di sini Sudo memotong pembicaraan karena Sudo berpikir bahwa Ichika tidak serius mengatakan ini. Namun Horikita menghiraukan perkataan Sudo. Ia merasa itu adalah peluang yang bagus jika dia punya kemampuan yang dimiliki Sudo dapat berpasangan dengan murid Akademi A. Mata Horikita menjadi serius lalu berkata, "Kamu tidak bermain-main dengan perkataanmu. Kamu serius tentang hal itu, kan?" "Tentu saja." "Oh, kalau begitu, aku juga akan serius dan mendengarkan perkataanmu." Oi, Shizune." Merasa tidak dilibatkan dalam kesepakatan, Sudo mencoba menghentikan Horikita. Bagus. Aku ingin berpasangan dengan orang yang kuat." Dengan gembira, Ichika mengatakan itu. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Ichika, Horikita berkata pada Sudo, "Ya, lalu Sudo, kamu harus menerima tawaran ini." Mendengar itu, Sudo yang sudah pernah mengalami masalah karena berkelahi dengan Genrueng berkata, Tunggu Shizune. Tidak mungkin perkelahian diizinkan di sekolah ini. Hal yang sangat buruk terjadi di tahun lalu dan siang ini juga ada sedikit keributan dengan Hosen." Menjawab itu, Horikita berkata, "Tentu saja, pertengkaran bukanlah hal yang patut dipuji. Namun, jika kedua belah pihak setuju, tidak akan ada masalah. Bukankah begitu, Ayano Koji?" Ayano Koji yang mendengar itu langsung memahami tentang apa yang dikatakan Horikita, karena
Walaupun kedua pihak setuju, berkelahi di sekolah tetap tidak diizinkan dan Horikita pasti tahu itu. Memahami itu, Ainokoji berkata sebagai pendukung, "Itu benar. Tidak mungkin pihak sekolah menyetujui perkelahian. Tetapi jika siswa sudah yakin untuk bertarung, itu tidak akan menjadi masalah lagi." Hei Ainokoji, selain itu, tidak peduli siapapun yang ada di tahun kedua, tidak ada yang bisa mengalahkan Sudo dalam perkelahian, tambahan Ainokoji. Itu benar, kata Horikita. Sudo benar-benar tidak mengerti dari perkataan Ainokoji dan Horikita yang saling bergantian membangun kepercayaan. Alasannya keduanya adalah untuk menunjukkan keyakinan bahwa Sudo adalah yang terkuat tanpa bertarung. Dan juga siswa tahun kedua sudah terbiasa dengan peraturan sekolah ini, tidak akan mau terlibat dengan perkelahian. Dan apalagi lawannya Sudo. Hasilnya sudah terlihat jelas. Dengan kata lain, walaupun Sudo menerimanya di sini, Sudo tidak akan benar-benar bertarung. Ini adalah kesempatan untuk mengatakan dengan jelas, Sudo, jika kamu memikirkannya secara normal, sangat sulit untuk membuatmu berpasangan dengan siswa yang memiliki kemampuan akademis A. Tapi Amasawa mengatakan bahwa dia bisa menjadi pasanganmu. Lagi pula, kamu hanya bersaing untuk pertarungan yang kamu kuasai. Kamu harus menerimanya tanpa ragu-ragu. Melihat tanggapan Horikita, Ichika tampak senang dengan mengatakan, Bagus, aku sangat bersemangat. Namun sebelum itu Horikita ingin konfirmasi lagi. Tapi sebelum itu, bisakah kamu berjanji padaku, jika tidak ada peserta lain yang muncul kecuali Sudo, kamu akan bekerja sama dengan Sudo? Baiklah, aku berjanji, jika tidak ada penantang yang muncul, maka itu adalah kemenangan Sudo. Horikita mengangguk puas dengan kata-kata Ichika. Oke, Sudo. Tanya Horikita pada Sudo. Jika Shizune baik-baik saja dengan itu, maka itu tidak masalah bagiku. Mengatakan itu, Sudo menggenggam tinjunya dengan kuat. Kalau begitu, aku akan merekrutnya di seluruh obrolan aplikasi. Jika kau yakin dengan kemampuanmu, tolong kirim email langsung kepadaku bahwa kau akan masuk hari ini, kata Horikita. Dengan semangat, Sudo mengatakan, Hei, siapapun yang datang, aku akan mengalahkannya. Ainokoji yang melihat ini berjalan lancar, ia senang bahwa dia tidak perlu berjuang apapun. Apakah aku bisa menentukan lokasinya? Aku ingin menghindari tempat mencolok yang bisa terlihat pihak sekolah. Tanya Horikita sebelum mengirim pesan pada aplikasi. Ya, aku pikir Senpai lebih mengetahuinya dan aku akan menyerahkan kepadamu. Setelah itu, tiba-tiba Ichika menatap mereka bertiga dan berkata, Sudah kuduga, berhenti saja Mendengar itu, Sudo dan Horikita terlihat panik. Namun Ainokoji memahami bahwa Ichika hanya ingin menguji. Kenapa? Tanya Horikita. Setelah selesai merekrut, aku berpikir pihak lain tidak akan datang. Melihat fisik Sudo, juga sikap Horikita Senpai, dan Ainokoji Senpai, kalau dia adalah yang terkuat di antara siswa tahun kedua. Mendengar itu, Horikita menunjukkan ketidakpuasannya karena dia tidak menyadari bahwa Ichika bermain-main dengannya. Apakah kamu mempermainkan kami? Tanya Horikita. Tidak, bukan itu masalahnya. Hanya saja itu tidak menarik. Jika hasilnya sudah jelas, aku hanya ingin melihatnya secara langsung. Hanya untuk bersenang-senang. Jadi, jangan marah seperti itu, Senpai. Ichika berkata seperti itu sambil menekan jari telunjuknya ke bibirnya dan berkata lagi, Aku akan memberikanmu kesempatan, jadi maafkan aku.
Selain laki-laki kuat, aku juga suka laki-laki yang ahli memasak. Memasak? Tanya Horikita yang heran karena persyaratannya tidak terkait dengan ujian khusus. Sudo Senpai, bisakah kamu memasak makanan untukku? Memasak? Sudo yang percaya diri sebelumnya terkejut mendengar permintaan Amasawa yang tidak terduga. Tentu saja itu harus enak. Aku akan memintamu untuk memasak makanan yang aku inginkan. Tambahan Ichika. Tidak, aku belum pernah memasak sejak aku lahir. Jawab Sudo dengan cepat. Begitukah? Kalau begitu aku ingin tahu apakah ada kesempatan. Melihat Horikita tidak ingin kehilangan kesempatan itu dengan mengatakan, begitukah? Kalau begitu aku ingin tahu apakah ada kesempatan. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk menggantikan Sudo? Itu tidak bisa. Sudah kubilang kan, aku suka laki-laki yang ahli memasak dan tidak ada gunanya berpasangan jika bukan orang itu yang memasaknya. Jika Sudo Senpai menyerah, akankah kamu mencari teman sekelas yang bisa memasak? Bahkan jika kamu bisa menemukannya, aku tidak akan berpasangan dengan Sudo Senpai, bukan? Mengatakan itu, Ichika tertawa seperti setan kecil. Sekarang, mari kita coba menjadikan Sudo Senpai ahli memasak. Tapi, apakah bisa tepat waktu? Aku sangat populer, sehingga aku akan memutuskan pasangan jika kita tidak melakukannya dengan cepat. Tambahan Ichika. Ayanokoji berpikir tidak mengenal atau mengetahui siswa dengan karakteristik yang kuat dan jago memasak. Tiba-tiba, ketika tidak ada jawaban dari mereka bertiga, Ichika menambahkan, baiklah, ini layanan khusus. Aku hanya akan berpasangan dengan laki-laki yang ahli memasak. Tapi, jika lidahku puas dengan masakannya, aku akan berpasangan dengan Sudo yang kuat dalam bertarung. Ini seperti berpasangan dengan seseorang yang ahli memasak dan seseorang yang kuat dalam pertarungan, kata Horikita sambil berpikir. Ketika Ayanokoji sedang berpikir bagaimana cara Horikita menanggapi keinginan Ichika, tiba-tiba Horikita berkata, Ayanokoji-kun, aku yakin kamu membanggakan kemampuan memasakmu padaku sebelumnya, bukan? Horikita bertanya kepada Ayanokoji dengan cara yang bermartabat. Merespon itu, Ayanokoji merasa tidak pernah membicarakan apa yang dikatakan, bahkan jika pernah, dirinya tidak akan bangga akan hal itu. Ayanokoji berpikir sangat mudah untuk menyangkalnya, namun ia merasa harus tetap menjaga perkataannya dan perlu untuk membenarkan perkataan lain secara tidak langsung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa memasak adalah salah satu bidang keahlianku. Itu benar. Jika Amasawa mengizinkan, bagaimana dengan Ayanokoji? Tanya Horikita pada Ichika. Jika itu laki-laki, siapapun baik-baik saja bagiku. Tapi, apakah kamu benar-benar ahli memasak? Kamu bisa berbicara seperti itu, tetapi penjuriannya cukup ketat loh. Jawab Ichika. Tentu saja tidak apa-apa. Benar kan? Jawab Horikita sekaligus menyanggah Ayanokoji. Ya, itu benar. Jawab Ayanokoji. Begitu Ayanokoji menegaskan, Amasawa segera menyatukan tangannya. Kalau begitu, kamu akan menunjukkan kepadaku kemampuanmu sekarang. Mendengar itu, Ayanokoji berpikir bahwa ia ingin mencegah Ayanokoji belajar memasak terlebih dahulu. Aku ingin melakukan itu, tapi kurasa aku butuh sedikit waktu. Aku dan Ayanokoji akan melakukan kontak dengan siswa tahun pertama untuk menemukan pasangan teman sekelas kami. Ada banyak siswa lain yang perlu dibantu. Selain Sudo, jika aku tertinggal dari kelas lain, aku akan mendapatkan kerusakan. Bahkan pada saat ini,
lawan kami berpergian mencari pasangan. Jika bisa, aku ingin punya waktu sampai setelah sekolah pada hari Jumat, jawab Horikita. Mendengar itu, Ichika merasa dirugikan dan berkata, "Begitu ya, jelas tidak baik bagiku untuk menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian." Setelah itu, Ichika membuat proposal baru. "Aku tidak keberatan. Kalau malam ini, walaupun sudah larut malam, ini tidak apa-apa kan?" Siswa tahun pertama masuk dan keluar dari asrama tahun kedua di tengah malam, apalagi jika itu adalah kamar laki-laki, itu masalah moral. Aku mengerti, tapi menunggu sampai akhir pekan agak sedikit lama. Aku akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan senpai yang lainnya kan? Seperti dugaan Ainokoji, meminta waktu hingga akhir pekan tidak akan berhasil. Tiba-tiba Ichika memberikan persyaratan yang lebih parah. "Tapi ini sesuatu yang lain, dan aku hanya akan menunggu 1 hari jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa memasak makanan sepulang sekolah besok. Aku akan menganggap cerita ini tidak pernah ada." "Itu benar. Tidak dapat disangkal bahwa itu akan membebanimu. Dan kamu tidak ingin memberi kami waktu untuk berlatih memasak, bukan?" "Ya Dana, aku tidak berpikir sejauh itu." "Tidak apa-apa, bisakah aku meminta kondisi itu?" Dengan itu, masa persiapan Ainokoji memasak untuk Ichika hanya 1 hari. Dan Ainokoji tidak bisa menolaknya. Jika ia menolaknya, Ichika tidak akan mau bekerja sama. Sudah diputuskan. Namun, jangan membatalkannya seperti perkelahian sebelumnya. Kami tidak bermain-main. Mengatakan seperti itu, Horikita untuk menegaskan, "Oke, aku janji. Jika aku yakin dengan keterampilan memasaknya, maka aku akan berpasangan dengan Sudo Senpai pada saat itu juga." Meskipun itu adalah janji lisan, Amasawa menjawab dengan patuh. "Tolong Ainokoji, buat dia menjadi pasanganku dengan keahlian memasakmu," kata Ichika. Setelah itu, Ainokoji memikirkan akan menjadi seperti ini. "Kalau begitu, aku akan menemuimu di depan Kyoki Mall pukul 4.30 sepulang sekolah besok, Ainokoji Senpai." "Kyoki Mall, bukannya asrama?" tanya Ainokoji. "Apa yang akan dibuat adalah rahasia dan tentu saja kamu harus membeli beberapa bahan, bukan?" "Bisakah aku pergi bersama kalian?" Horikita menawarkan seperti itu agar tidak ketahuan memberikan saran. Namun Ichika tidak setuju. "Itu tidak boleh. Kamu bisa saja memberinya saran ketika aku sedang tidak melihatnya. Proses penjuriannya ketat." "Ainokoji Senpai, kamu tidak masalah dengan itu kan?" "Oh, tidak masalah." Dan akhirnya pun Ainokoji menerimanya dengan patuh. Tetapi ia tidak menyangka ini menjadi hal yang serius. "Kalau begitu sampai jumpa besok. Bye-bye." Lalu Ichika menuruni tangga dengan puas. "Horikita, kurasa kau tahu." "Diam. Sekarang aku sedang memikirkan strateginya," kata Horikita yang menghentikan Ainokoji berbicara. Dalam hati, Ainokoji yang melihat Horikita memikirkan strategi, apa yang bisa Horikita pikirkan dari strateginya dengan kemampuan minimum Ainokoji di bidang memasak dalam waktu 1 hari. Sampai di sini dulu pembahasan video ini. Rasanya terlalu panjang jika satu volume dijadiin satu video. Jadi, untuk kelanjutannya akan ada di part kedua. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, agar project ini terus berlanjut, like dan subscribe.
serta share sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat untuk terus melanjutkannya. Sampai jumpa di part kedua.